Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Krisna Bagus Wirgiana, NIM 2207061045. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi umur panjang, perubahan kesehatan pada dewasa lanjut, dan gambaran kesehatan mental dewasa akhir. Pembahasan pertama mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan panjangnya usia. Sebelumnya, para peneliti dari Harvard University melakukan studi tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan umur panjang. Investigasi ini memanfaatkan informasi yang dikumpulkan dari peserta studi kesehatan perawat dan studi tindak lanjut profesional kesehatan selama rentang waktu 34 tahun, di mana tim peneliti mengidentifikasi beberapa faktor gaya hidup berisiko rendah, di antaranya ada pola makan sehat. Pola makan mencakup keseluruhan kebiasaan makan seseorang, termasuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang komponen-komponennya berperan secara sinergis untuk mempengaruhi kesehatan. Menerapkan pola makan yang sehat dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan di semua tahap kehidupan. Pembentukan dan pemeliharaan kebiasaan makan yang sehat, jika dimulai dari sejak usia dini dan dilanjutkan secara konsisten, dapat memberikan manfaat kesehatan yang masif. Mempertahankan pola makan yang sehat tidak hanya mendukung kesehatan saat ini, tetapi juga mengurangi resiko berkembangnya penyakit kronis terkait pola makan. Konsumsi makanan yang kurang bergizi secara terus-menerus sepanjang hidup dapat meningkatkan resiko penyakit kronis. Selanjutnya, aktivitas fisik. Aktivitas fisik turut berkontribusi dalam meningkatkan upaya angka usia harapan hidup. Penelitian yang dilakukan oleh Locke et al. 2017 menyoroti potensi aktivitas fisik seperti 10 menit pemanasan, 20 menit latihan inti atau ritme, 10 menit cool down, dan 30 menit berjalan santai yang diterapkan seminggu 4 kali dapat meningkatkan kualitas hidup lansia. Selain itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas ringan seperti berjalan kaki atau menaiki tangga dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat depresi pada lansia sehingga berdampak positif pada kualitas hidup mereka. Selanjutnya, tidak merokok. Individu yang suka mengkonsumsi rokok berpotensi mengalami masalah kesehatan di kemudian hari. Hal ini disebabkan karena dalam rokok mengandung senyawa berbahaya seperti karbon monoksida, nikotin, dan tar yang mana berkontribusi terhadap masalah kesehatan. Merokok merupakan faktor risiko yang signifikan terhadap berbagai masalah kesehatan termasuk kanker, diabetes, penyakit kardiovaskular, penyakit paru-paru, dan kematian dini, terutama karena peranannya dalam memicu radang kronis dan stres oksidatif. Dampak buruk dari merokok meluas ke hampir setiap organ dalam tubuh. Oleh karena itu, berhenti merokok dapat secara signifikan mengurangi kemungkinan terserang penyakit ini. Dengan memilih untuk berhenti merokok, individu dapat secara aktif meningkatkan prospek mereka untuk hidup lebih lama dan lebih sehat. Adapun faktor-faktor lain yang turut berkontribusi dalam meningkatkan angka usia harapan hidup. Di antaranya, yang pertama, memiliki tujuan hidup. Temuan penelitian menunjukkan bahwa memiliki rasa makna atau tujuan dalam kehidupan sehari-hari berkorelasi dengan berbagai hasil positif, termasuk peningkatan kualitas tidur, berat badan yang ideal, peningkatan tingkat aktivitas fisik, dan penurunan peradangan pada individu. Selanjutnya, hubungan sosial. Penelitian terhadap orang dewasa berusia 50 tahun ke atas mengungkapkan bahwa perasaan kesepian dan isolasi sosial berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit, kecacatan, bahkan kematian. Selanjutnya, stimulasi otak. Hasil penelitian secara konsisten menunjukkan hubungan yang kuat antara pencapaian pendidikan dan partisipasi dalam pekerjaan yang menuntut intelektual terhadap penurunan risiko demensia, penyakit Alzheimer, dan gangguan kognitif. Pada pembahasan berikutnya, kita akan mengkaji tentang perubahan kesehatan pada dewasa lanjut.
Individu dengan lanjut usia menghadapi peningkatan risiko penyakit kronis akibat menurunnya fungsi tubuh, ditambah dengan perilaku sehari-hari mereka yang merugikan, seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan gizi buruk. Prevalensi penyakit kronis dan kecacatan pada lansia ditambah dengan keterbatasan interaksi sosial dan kesejahteraan mental turut berkontribusi terhadap penurunan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Berikut adalah masalah kesehatan yang umum dialami oleh lansia. Yang pertama, ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ditandai dengan tekanan darah seseorang yang melebihi batas normal. Di kalangan lansia, tanda dan gejala yang umum yang berhubungan dengan hipertensi meliputi sakit kepala, sesak napas, kaburnya penglihatan, sulit tidur, dan mudah marah. Kemudian ada diabetes mellitus atau dikenal sebagai kencing manis, ditandai dengan peningkatan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Di kalangan lansia, tanda dan gejala yang khas yang berhubungan dengan diabetes mellitus antara lain sering buang air kecil, penurunan berat badan yang signifikan, penyembuhan luka yang lambat, dan mudah lelah. Yang ketiga, stroke. Stroke adalah suatu kondisi medis akibat terganggunya aliran darah dan suplai nutrisi ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanda dan gejala yang spesifik terkait stroke yaitu kelemahan pada satu sisi tubuh, asimetri bibir atau bibir yang tidak simetris, kesulitan berbicara, dan berkurangnya keseimbangan dan kesadaran. Dan yang terakhir terkait dengan penyakit sendi atau artritis. Artritis adalah suatu kondisi autoimun yang ditandai dengan kerusakan kecacatan sendi. Tanda dan gejala yang khas yang terkait dengan artritis meliputi kekakuan atau nyeri pada persendian, seringkali disertai pembengkakan dan kemerahan yang menyebabkan berkurangnya mobilitas sendi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan lansia menurut WHO 2018, yang pertama ada genetik, lingkungan fisik dan sosial, karakteristik, meliputi jenis kelamin, etnis dan status sosial, dan perilaku hidup sehat. Pembahasan berikutnya tentang gambaran kesehatan mental dewasa akhir. Proses penuaan dapat menjadi tantangan bagi banyak orang lanjut usia, seringkali menyebabkan penurunan kualitas hidup mereka karena kurangnya kesiapan mental untuk menghadapinya. Kualitas hidup lansia merupakan konsep multifaset yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, keyakinan pribadi, hubungan sosial, dan interaksi individu dengan lingkungannya. Ketika lansia mengalami perubahan fungsi psikologis, seringkali terjadi karena pergeseran pola dan perilaku mental, sehingga mempengaruhi kepribadiannya. Mempertahankan kualitas hidup sangat bergantung pada dimensi psikologis, karena perubahan fungsi psikologis pada lansia dapat berdampak besar pada kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Berikut adalah tantangan kesehatan mental yang umum dialami oleh lansia. Yang pertama, depresi. Depresi adalah suatu gangguan kejiwaan yang umum terjadi pada populasi lanjut usia. Mengidentifikasi depresi pada lansia dapat menjadi tantangan karena gejalanya seringkali bermanifestasi secara somatik dan bukan secara jelas sebagai tanda depresi itu sendiri. Yang kedua, ada gangguan kecemasan atau anxiety. Kecemasan digambarkan sebagai keadaan emosional yang ditandai dengan gairah fisiologis, ketegangan yang tidak menyenangkan, dan rasa khawatir mengenai potensi hasil negatif. Selanjutnya ada demensia Alzheimer. Gejala khas demensia Alzheimer mencakup hilangnya daya ingat secara bertahap, termasuk kesulitan mengingat atau mengungkapkan kata-kata, tidak kemampuan mengenali objek, lupa cara menggunakan benda yang familiar, dan mengabaikan tugas rutin. Selain itu, perubahan suasana hati dan kepribadian, kegelisahan, masalah ingatan, dan gangguan pengambilan keputusan yang menyebabkan perilaku tidak biasa adalah manifestasi umum dari penyakit demensia Alzheimer. Meskipun gejala-gejala ini mungkin tidak secara eksklusif mengindikasikan penyakit Alzheimer,
Peningkatan frekuensi dan tingkat keparahannya memerlukan pertimbangan akan kemungkinan penyakit Alzheimer. Kondisi ini dapat memicu komplikasi kesehatan yang serius, antara lain stres, gangguan psikologis, perasaan sedih, kesulitan bersosialisasi, dan gangguan komunikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.